wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Gubernur Jawa Timur, Ibu Haja Khofifah Indar Parawansa. Yang kami hormati Bupati Bojonegoro, Ibu Dr. Haja Ana Muawana, beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Bojonegoro. Yang kami hormati Bupati Situbondo, Bapak Haji Dadang Wigiarto Sarjana Hukum, beserta Wakil Bupati dan segenap jajaran Forkopimda Kabupaten Situbondo. Yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, para pimpinan OPD Provinsi Jawa Timur, Direktur Bank Jatim, para undangan serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang tiada hentinya menganugerahkan kesehatan dan kebahagiaan bagi kita sekalian, sehingga kita bersama mengikuti acara penyerahan langsung tunai atau BLT Dana Desa oleh Gubernur Jawa Timur melalui video conference bersama Bupati Bojonegoro dan Bupati Situbondo. Bapak Ibu undangan serta hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada siang hari ini, kita ikuti laporan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Muhammad Yasin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati dan kita banggakan bersama Gubernur Jawa Timur, Ibu Haja Khofifah Indar Parawansa. Yang terhormat Bupati Bojonegoro, Ibu Dr. Hajah Ana Muawana, Bupati ingkang tansah ngayomi lan ngopeni warganipun. Bu Bupati, saya ini warga Bojonegoro, asli Tambarjo. Yang terhormat Bupati Situbondo, Bapak Haji Dadang Wigiarto SH, beserta seluruh Forkopimda hadir, lengkap ada Kajari, Dandim, Kapolres, Pak Sekda, dan jajaran OPD Kabupaten Situbondo. Mohon maaf untuk Bojonegoro juga hadir lengkap, Bu Gubernur, Forkopimda, Pak Kajari, Pak Dandim, Pak Kapolres, jajaran OPD Kabupaten Bojonegoro, KPPN, dan Bank Jatim, Tabang Bojonegoro lengkap hadir. Dari Bumi Sholawat Maria juga hadir lengkap, Pak Sekda, Camat Mangaran, Kades, dan seluruh masyarakat Desa Terbungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo. Yang kami hormati teman jajaran OPD di lingkungan Provinsi Jawa Timur, hadir Bank Jatim, hadir pula Ibu Gubernur, ini Forkopimda Kecamatan Bapak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, dan Kepala Dinas PMD Kabupaten Mojokerto, beserta Kepala Desa dan warga penerima BLT Dana Desa Desa Kemantren Kecamatan Gedek Kabupaten Mojokerto. Hadir pula koordinator, pendamping, dan pendamping desa yang selama ini mengawal dana desa. Di Bojonegoro juga hadir, alhamdulillah, Pak Camat Kepoh Baru, Kepala Desa, dan seluruh warga masyarakat Desa Sumberagung. Izinkan Ibu Gubernur dengan senantiasa memohon ridho Allah SWT, perkenankan kami melaporkan hal sebagai berikut. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong percepatan penyaluran dana desa sebagai surat Ibu Gubernur tanggal 13 Mei 2020 nomor 385, juga menindaklanjuti instruksi Menteri Desa PDT nomor 1 tahun 2020 tentang percepatan penyaluran dana desa. Mohon izin progres penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di Jawa Timur per 17 Mei 2020 pukul 2.20
telah salur 1.847 desa di 23 kabupaten dengan sasaran 171.189 KPM dan anggaran yang telah tersalurkan mencapai 101,64 miliar rupiah. Pada kesempatan ini, Ibu Gubernur secara bersamaan akan disalurkan bantuan langsung dana desa di Bumi Karang Darmo, tepatnya di Desa Sumberagung, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro, untuk 63 keluarga penerima manfaat yang diserahkan secara langsung oleh Ibu Bupati Bojonegoro. Dan secara bersamaan di Bumi Sholawat Nariah, tepatnya di Desa Terbungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, akan diserahkan untuk 244 KPM yang diserahkan secara langsung oleh Bapak Bupati Situbondo. Secara bersamaan, Ibu Gubernur juga akan diserahkan bantuan paket sembako dari Ibu Gubernur kepada KPM penerima BLT dana desa di Desa Sumberagung, Bojonegoro, dan di Desa Terbungan, Situbondo. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan. Selanjutnya, mohon berkenan Ibu Gubernur untuk menyerahkan secara langsung bantuan paket sembako dan bantuan langsung dana desa kepada 5 perwakilan KPM dari Desa Kemantren, Kecamatan Gedek, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Mojokerto. Sekaligus mohon berkenan Ibu Gubernur untuk memberikan arahan. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para undangan serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti sambutan Bupati Bojonegoro yang kami hormati Ibu Dr. Hajah Ana Muawana. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ibu Gubernur Jawa Timur beserta jajarannya. Yang saya hormati Forkompinda Kabupaten Bojonegoro, saya akan panggil satu persatu. Pertama Bapak Dandim 0813, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, dan yang saya hormati Kepala KPPN Bojonegoro, pimpinan Bank Jatim, Kepala OPD terkait hadir di PNPD dan Dinas Sosial, dan juga Camat Kepoh Baru, Kepala Desa tentunya, dan juga pendamping dari pendamping desa dan seluruh sahabat-sahabat saya, rekan media yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kepada Allah SWT pada pagi hari, pada siang hari kita diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan tugas kita sehari-hari. Permendes PDTT nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas Permendes PDTT nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 serta Peraturan Menteri Keuangan nomor 40/PMK/7/2020 tentang perubahan atas pengelolaan dana desa nomor 205 tentang pengelolaan dana desa merupakan dua aturan pokok yang mendasari penyaluran BLT dana desa yang ditujukan bagi masyarakat yang miskin yang berdampak COVID. Guna memberikan kemudahan pemahaman terhadap kedua aturan mengenai penyaluran BLT dana desa, maka kami menetapkan Instruksi Bupati Bojonegoro nomor 5 tahun 2020 tentang penganggaran APB desa bagi percepatan penanggulangan COVID-19 dan bantuan langsung tunai dari dana desa. Ibu Gubernur yang saya hormati, sebuah pedoman yang merangkum substansi inti dari penyaluran BLT dana desa, mulai dari perencanaan dan penganggaran desa, penetapan, penerima bantuan, penyaluran, dan pelaporan. Instruksi tersebut diharapkan mampu memberikan penyamaan persepsi dan keselarasan pemahaman dalam penyaluran BLT dana desa di tingkat kecamatan.
dan desa mengingat realisasi penyaluran BLT dana desa adalah merupakan salah satu syarat penyaluran dana desa tahap ketiga. Penyaluran BLT dana desa sebagaimana diatur dalam Permenq nomor 40 dilaksanakan setiap bulan dengan ketentuan besaran. Penyaluran bulan ke-1 sebesar 15% dari pagu dana desa, penyaluran kedua sebesar 15% dari pagu desa, ketiga penyaluran bulan ketiga sebesar 10% pagu dana desa. Ibu Gubernur Jawa Timur yang saya hormati, dalam kesempatan ini izinkan kami sekaligus melaporkan progres penyaluran BLT dana desa di Kabupaten Bojonegoro yang telah dimulai pertanggal 5 Mei 2020 dengan metode penyaluran non-tunai melalui rekening virtual account, di mana sampai dengan penyaluran tanggal 15 Mei 2020, maka dari 419 desa dari 28 kecamatan, alhamdulillah per hari ini sudah tuntas tas 100%. Tangannya mana ini? Ya, ini semata-mata berkat terus pengarahan Ibu Gubernur dan juga kerjasama dengan pendamping, juga Forkompinda yang terus kita bergerak bersama-sama karena salah satu program ini untuk penanganan berdampak sosial karena ada virus COVID, dan maka kami tuntaskan pada pertama sudah tuntas. Kemudian Bu Gubernur matur juga bahwa dengan adanya Permenq yang keluarnya di akhir April, ini mohon petunjuk karena nanti akan ada penyerapan ketiga, kemungkinan besar khawatir kita tidak terserap. Karena apa? Dari desa yang sudah menyerap, hari ini sudah hampir ada 30 desa mengajukan untuk yang kedua. Namun karena setiap bulan diatur satu kali, maka kemungkinan besar perlu adanya suatu review peraturan sehingga 3 kali tersebut tetap bisa terlaksana dan terserap. Ini kekhawatiran kita bersama-sama, jangan sampai nanti tidak terserap. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Gubernur yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan saya benar-benar berharap bahwa apapun bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dipergunakan oleh penerima dengan sebaik-baiknya. Bagi berlangsungnya keluarganya lebih baik lagi apabila digunakan untuk merintis usaha yang mampu menghidupkan kembali roda perekonomian keluarga di tengah pandemi COVID. Demikian saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu undangan serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti sambutan Bupati Situbondo yang kami hormati Bapak Haji Dadang Wigiarto Sarjana Hukum. Kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah ma'amadu. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Gubernur Jawa Timur, didampingi oleh Kepala Timur Pak Yasin, beserta yang mendampingi beliau, Ibu Gubernur. Tanpa mengurangi hormat, saya tidak menyebut satu persatu. Ibu Gubernur yang kami muliakan, saat ini saya ada di Balai Desa Desa Tribungan Mangaran yang sedang mencairkan BLT mulai jam 9 tadi, dan dengan acara ini sementara diberhentikan untuk mengikuti acara ini, Ibu Gubernur. Mendampingi saya sebenarnya tadi lengkap Forkompinda, karena Pak Kapolres dengan Pak Kajari sedang ada kegiatan lain, beliau kemudian pamit. Sekarang ada Bapak Komandan Kodim 0823 yang masih mendampingi, Bapak Sekda, kemudian Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Situbondo, kemudian Kepala Dinas Sosial, kemudian ada Kasat Pol PP, Bapak Camat Mangaran, dan
tentu tuan rumah Kepala Desa Tribungan, ada juga Kepala Desa Patemon Jadi Banteng yang mengikuti acara Ibu Gubernur. Ada tokoh agama, Kiai Lutfi, kemudian ada juga beberapa teman-teman pejabat di pemerintah dan kelurahan, Pak Kapolsek, Pak Ramil juga ikut mendampingi, menerima manfaat kegiatan BLT ini, juga sedang mengikuti acara ini, Bu Gubernur. Perlu kami sampaikan, Ibu Gubernur, di Situbondo ini ada 132 desa. Sampai hari ini yang sudah 100% clear untuk persiapan pencairan BLT, ada 73 desa, yang 59 desa sedang berproses musdes, Bu Gubernur. Kita berharap sehari dua hari ini musdes 9 desa ini selesai, karena target kami sebelum Lebaran, mulai hari ini sampai sebelum Lebaran, BLT desa sudah dapat kita selesaikan, Ibu Gubernur. Dan total dari BLT seluruh desa, 132 desa, itu sejumlah 23.750 KK. Dengan total anggaran 42 miliar sekian, Bu Gubernur, total anggarannya. Mudah-mudahan tahap pertama ini sebelum sebelum Lebaran dapat kami selesaikan, dan mohon dukungan Ibu Gubernur untuk warga desa untuk terus mendampingi dan memberikan advis kepada teman-teman di kabupaten. Ibu Gubernur yang kami muliakan, bahwa jaring pengaman sosial melalui BLT ini memang menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu masyarakat. Dan bantuan-bantuan yang lain yang dari pusat melalui Kementerian Sosial mulai tanggal 9 Mei kemarin sudah berjalan, dan sekitar 40% realisasinya sedang berproses sampai hari ini. Dan mudah-mudahan ini juga sebelum Lebaran target kita dapat kita selesaikan, Ibu Gubernur. Termasuk yang dari provinsi, program top up yang berupa beras dan bantuan keuangan, sejumlah totalnya adalah 12.305, akan kami mulai hari Rabu besok, Ibu Gubernur. Jadi hari Rabu besok tanggal berapa itu? 20. Jadi tanggal 20 kita perkirakan tanggal 22 sudah selesai. Dan itu kita makan bantuan yang dari kabupaten, Ibu Gubernur. Jadi dari kabupaten ada sejumlah 15.500 totalnya, maksudnya KK itu ada 15.503 KK. Kemudian ke kelurahan ada 407 KK, ada 4 kelurahan di Situbondo. Ini diserentakkan tanggal 20. Tanggal 20 kita serentakkan, dan tanggal 22 insya Allah sudah selesai, Gubernur. Dan kita berharap evaluasi segera kita lakukan agar mana-mana yang ada kesulitan-kesulitan di periode pertama ini untuk tahap kedua bulan berikutnya supaya sudah bisa lancar. Kemudian yang dari bantuan provinsi dan yang dilaksanakan dari APBD, kami mengeluarkan kartu. Kartunya namanya Tim Sipeka, Ibu Gubernur. Kartu ini tim itu singkatan dari Jatim, S-nya Situbondo, PK itu Peduli Kemanusiaan COVID-19.
Kami mengeluarkan kartu untuk memudahkan penyaluran, sehingga hanya dalam waktu 2 hari dengan kartu ini kita harapkan penyaluran dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian alhamdulillah Ibu Gubernur, kami di Situbondo berdasarkan hasil tracing teman-teman Dinas Kesehatan dan dibantu oleh banyak pihak, bahwa 12 positif itu 10 sudah dinyatakan sembuh, yang 2 sudah tidak dirawat di rumah sakit, sedang dirawat di rumah karena secara fisik sudah sembuh. Ya, mudah-mudahan hasil swab yang bersangkutan setelah dinyatakan atau dipulangkan dari rumah sakit ini mudah-mudahan mengikuti jejak yang lainnya menjadi sembuh total. Kami hanya khawatir, Ibu Gubernur, jalan-jalan tikus baik melalui darat maupun melalui laut, angkutan darat dan angkutan laut, yang sulit tentu bila ada informasi-informasi dari teman-teman provinsi ke Kabupaten Situbondo, mohon kiranya kami dibantu informasi-informasi. Karena kalau melalui jalur yang sudah dijaga oleh teman-teman kerja, saya rasa ini sudah dapat memblokir kemungkinan terjadi penularan dari orang baru yang masuk ke Situbondo. Kita berharap penularan melalui orang-orang yang dari luar menuju Situbondo ini bisa kita perkecil atau bahkan kita zerokan, Ibu Gubernur. Dan kita melakukan kegiatan rapid secara acak di tempat-tempat kerumunan masyarakat, terutama di tempat-tempat pembelanjaan, baik itu di pasar maupun di tempat-tempat pertokoan. Semalam misalnya saja kami mengambil secara acak 100 orang yang ada di 2 tempat pembelanjaan untuk kita lakukan rapid test, dan hanya 1 orang diketemu dari rapid test itu reaktif, dan setelah dilakukan penanganan kesehatan yang bersangkutan sepertinya flu biasa, tetapi kami tidak ingin gegabah, kami tetap melakukan penanganan protokol kesehatan penanganan COVID, sehingga meski hanya berdasarkan rapid test, kami lakukan tindak lanjut supaya kemungkinan terjadi penularan yang akhirnya mempersulit pelacakan ini dapat diperkecil. Sedangkan warga Situbondo yang ada di luar negeri, migran, kami terus berkoordinasi dengan provinsi, yang kita harap ini juga menjadi komunikasi kami yang baik untuk melakukan kegiatan tracing yang cukup memadai. Saya rasa ini Ibu Gubernur. Selanjutnya kami mohon perkenan Ibu Gubernur, saya memberikan sambutan dan arahan untuk Kabupaten Situbondo. Salah satu daripada penerima manfaat, mohon diperkenankan untuk bisa berdialog langsung dengan Ibu Gubernur. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dengan serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan bersama penyerahan bantuan langsung tunai atau BLT dana desa dan paket sembako secara simbolis oleh Gubernur Jawa Timur kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dari Desa Kemanten Kecamatan Gedai Kabupaten Mojokerto. Begitu kepada para penerima disilakan mengambil tempat. Selanjutnya, mohon berkenan Gubernur Jawa Timur untuk menyerahkan BLT didampingi Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur. Yang pertama diserahkan kepada Bapak Sutaib.
Berikutnya, BLT dana desa diserahkan kepada Ibu Solihah. Selanjutnya, penyerahan ketiga BLT diserahkan kepada Pak Gunawan. Silakan kepada Bapak Edi Sukamto. Dan yang terakhir, BLT dana desa diserahkan kepada Bapak Mulyono. Terima kasih, Ibu Gubernur Jawa Timur disilakan kembali ke tempat. Begitu juga kepada para penerima disilakan kembali ke tempat. Serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti penyerahan bantuan langsung tunai atau BLT dana desa dan paket sembako dari Gubernur Jawa Timur kepada KPM Desa Sumber Agung Kecamatan Kepoh Baru yang akan diserahkan oleh Bupati Bojonegoro. Kami persilahkan. Dihitung nggih Pak, cekap nggih 600.000. Ibu cekap nggih. Terima kasih. Bapak Ibu undangan serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti penyerahan bantuan langsung tunai atau BLT dana desa dan paket sembako dari Gubernur Jawa Timur kepada KPM Kabupaten Situbondo yang akan diserahkan oleh Bupati Situbondo. Kami persilahkan.
Bu, dicek Bu uangnya Bu, berapa itu? Ya. Hitung. Nah. Pak 6 lembar ya. Mudah-mudahan manfaat Bu. Baik, terima kasih. Kepada para penerima disilahkan kembali ke tempat. Bapak Ibu dan serta hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini pula, marilah kita dengarkan bersama testimoni dari perwakilan KPM Kabupaten Bojonegoro yang akan disampaikan oleh Bapak Sapa. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Bapak Sapa. Alhamdulillah matur nuwun kula angsal BLT saking dusun. Matur nuwun Bapak Jokowi, matur nuwun Bapak Mantri, matur nuwun Ibu Gubernur, matur nuwun Ibu Bupati, matur nuwun Bapak Lurah. Sampun dipun paringi arta Rp600.000 kangge usaha dagang telo lan gedhang. Mugi-mugi manfaat kenging damel tumbas beras kangge nedha. Matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sapa. Pak Sapa tadi dipakai jualan apa itu uangnya? Damel sadyan gedhang nggih, telo menyok nebas no. Yeah. Pak Sapa, ini kan nanti bulan depan ada lagi 600.000. Bulan Juli juga ing 3 niki Pak Sapa. Nggih. Nggih. Iki pesene kula artone ampun diagem mundhut rasukan enggal nggih mangke terus kondur lajeng ngoten putrane wayahe nyuwun diagem mundhut ageman enggal karena mau lebaran ndak boleh nggih Pak Sapa nggih. Nggih. Boleh pakai mungkin lebaran jenengan badhe ndamel lontong kupat ngoten opor ayam ndak apa-apa.
Pokoknya supados bergizi ngoten. Nggih Pak Safa, matur nuwun, mugi manfaat. Baik, terima kasih. Selanjutnya, testimoni juga akan disampaikan dari perwakilan KPM Kabupaten Situbondo yang akan disampaikan oleh Ibu Sutiami. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gubernur. Terima kasih Ibu Gubernur, saya dikasih bantuan. Saya sehari-hari dagang nasi Ibu. Kasih bantuan Ibu uang 600 sama sembako. Saya sangat terima kasih ya Ibu ya. Bapak Bupati Situbondo dan Bapak Kepala Desa Terebungan. Saya sangat-sangat terima kasih untuk menyambung hidup sama-sama tambah dagangan Ibu. Oh, Masya Allah, nggih. Bu, ini kan sama Bu, jadi nanti bulan depan insya Allah Ibu dapat 600 lagi. Ya terusnya nggak apa-apa, saya mau Bu. Iya kan Bu? Mudah-mudahan manfaat barokah Bu. Ya, amin, amin. Ibu mudah-mudahan diganti rezeki yang banyak ya Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Gubernur Jawa Timur yang terhormat Ibu Haja Khofifah Indar Parawansa. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salaman wa ba'du. Yang terhormat Bu Bupati Bojonegoro, Ibu Dr. Haja Anam Awana. Mudah-mudahan yang hadir para keluarga penerima manfaat yang dari Bojonegoro, Desa Sumber Agung, Kecamatan Kepoh Baru, Banten, mangke putra-putrinya, cucu-cucunya, bisa sekolah setinggi-tingginya, bisa jadi dokter. Yang terhormat Pak Kapolres Bojonegoro, Pak Dandim, Pak Kajari, juga KPPN Bojonegoro, semuanya yang saya hormati. Rawuhnya panjenengan santen, mudah-mudahan juga memberikan semangat dan inspirasi bagi keluarga penerima manfaat supaya tersemangati putra-putrinya yang punya cita-cita jadi TNI, punya cita-cita jadi polisi, punya cita-cita jadi jaksa, semuanya di 10 hari terakhir ini munajat Bu, Bapak, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Matur nuwun Pak Camat Kepoh Baru, juga Kades Sukung dan warga KPM yang rawuh. Semua warga Situbondo, Pak Bupati yang saya hormati, Pak Wakil Bupati, juga Pak Dandim, salam hormat kami kepada Pak Kapolres dan Pak Kajari yang karena tugas sudah melanjutkan tugas yang lain, seluruh kepala dinas, para pimpinan OPD di Situbondo yang saya hormati, juga Pak Camat Mangaran dan Kepala Desa Terebungan, termasuk KPM tadi Bu Sutiani. Waduh, Bu Sutiani pengennya tiap bulan. Bu, kalau Allah turunkan rezeki yang luas, seluruh pemerintahan Pak Presiden Jokowi pasti akan mikir dan akan terus memaksimalkan warga bangsa ini supaya semua bisa hidup makin sejahtera. Amin. Di Gedung Gerahadi ini
Bersama saya tentu adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Juga hadir dari BPD Jatim. Juga Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kominfo, juga Biro Kesos. Ini kami bersama dengan Pak Camat Gedek dan Ramil, juga Pak Kapolsek Stanten saking Gedek Mojokerto matur nuwun rawuhipun, kemudian Kades Kemantren dan Dinas PMD Mojokerto, juga 5 keluarga penerima manfaat dari Gedek Mojokerto. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih seluruh ikhtiar dari Bupati Bojonegoro dan seluruh tim juga dari Kabupaten Situbondo, Pak Bupati matur nuwun, Pak Presiden secara kontinu memang melakukan monitoring bansos dari BLT Dana Desa, diharapkan bisa tuntas sebelum Idul Fitri. Begitu juga BST, bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial diharapkan tuntas sebelum Idul Fitri. Ini berarti tahap 1. Berarti tahap 2 bulan Juni, tahap 3 bulan Juli. Tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Bupati Bojonegoro. Bagaimana dengan tahap kedua dana desa? Karena tahap 1 sudah salur 100%. Matur nuwun Ibu Bupati Bojonegoro, boleh kita aplaus untuk beliau dan seluruh tim, termasuk para kepala desa di Bojonegoro. Kita semua berharap bahwa COVID-19 ini segera penyebarannya. Hari ini vaksinnya belum keluar, belum ditemukan. Maka bagi Bapak Ibu semua yang saya hormati, terutama kepala desa, tolong disampaikan kepada seluruh warga Panjenengan. Sekarang ini sudah mulai disosialisasikan norma baru dalam tata kehidupan kita. Norma baru dalam tata kehidupan kita ini seperti apa? Kalau kita, ini para bupati, apalagi Bupati Bojonegoro, ini sering keliling dunia. Bupati Situbondo juga. Kalau di Jepang, kalau di Korea Selatan, kalau di Taiwan, kalau ada orang flu, sudah langsung pakai masker. Karena flu ini penularannya juga cepat. Lah kita ini flu itu sepertinya biasa-biasa saja. Lah norma hidup baru itu nanti kira-kira adalah kalau flu ini nggak ada kaitan dengan COVID ini. Ya memang harus pakai masker supaya kita tidak menularkan flu kita, influenza kita. Tetapi sekarang andai misalnya sekaligus menjawab yang disampaikan Ibu Bupati Bojonegoro. Ini loh COVID-nya sudah berhenti. Vaksinnya belum ditemukan. Maka yang disebut tata kehidupan baru atau norma hidup baru adalah seperti yang sekarang di Wuhan, beberapa negara Eropa, mereka yang sudah mulai turun angka penyebarannya, tetap mereka wajib pakai masker. Tetap mereka wajib menjaga jarak yang aman. Ini namanya norma hidup baru atau norma tata hidup baru. Nah, ini harus mulai disampaikan sehingga ketika sudah Situbondo sudah 0, Bojonegoro sudah 0. Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bahwa warga Bojonegoro juga mobilitasnya tinggi. Warga Situbondo seperti yang tadi disampaikan Pak Bupati, ini Pak Bupati yang pulang dari Bali banyak sekali. Saat saya ke Raas 3 minggu yang lalu Pak Bupati, yang dari Bali, berarti mereka kan lewat Jangkar itu, berarti lewat daerahnya Panjenengan, itu sudah 9 ribuan yang di Raas.
Karena saya keraas sama Pak Pangdam, sama Pak Kapolda, sama Pak Pangko Armada 2. Artinya ini kelewatan. Sekarang ini Pak Bupati yang pulang dari Bali juga banyak. 16-17 kemarin 2 hari itu sudah 5.000. 2 hari tok ini Pak Bupati. 5.458. Pasti melewati areanya panjenengan. Nah, hal-hal seperti ini menjadi penting untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa Integritas Situbondo juga daerah perlintasan. Di luar dari warga Situbondo mungkin ada yang menjadi pekerja migran di Malaysia, pekerja migran di Brunei, mungkin pekerja migran di Hong Kong, dan seterusnya. Bulan ini yang pulang dari pekerja migran ada 8.000. Per kemarin itu sudah 1.800-an yang pulang. Termasuk diantaranya yang pulang ke Bojonegoro, Ibu Bupati. Yang dari Bali ke Bojonegoro juga, karena saya di perjalanan bisnya. Jam berapa sampai mana, jam berapa sampai mana, dan seterusnya. Ini yang saya mohon kita tidak bisa menganggap sederhana. Pola penyebarannya ini makin hari makanya yang dilakukan, yang tersebar oleh orang tanpa gejala. Tidak demam, tidak panas, tidak batuk, tidak sesak nafas. Ternyata dia kategori positif, maka disebut OTG, orang tanpa gejala. Ini tetap menyebarkan, ngoten. Maka berikutnya saya ingin sampaikan kepada panjenengan semua, terutama Ibu Bupati dan seluruh Forkopimda Bojonegoro, Bupati dan seluruh Forkopimda Kabupaten Situbondo, para camat, kepala desa, juga di Situbondo, rawuh, para kiai, para masyayikh, matur nuwun. Hari ini penyebaran COVID-19 itu masih masif. Oleh karena itu mohon mangke Idul Fitri silaturahimipun hari ini memang harus dilakukan mbok menawi silaturahimnya secara digital, secara virtual. Kalau misalnya ini bisa segera berhenti, silaturahim bisa kita tunda pada saat Idul Adha. Datanya yang bilang begitu. Bahwa masih ada yang tidak percaya, ini masih ada. Kemarin saya ke Mberbek. Mberbek itu daerah Kecamatan Waru yang persis berbatasan dengan Surabaya. Di salah satu desa, saya tidak sebut namanya desanya, di salah satu desa di Kecamatan Waru ini tidak percaya corona. Tidak percaya corona. Ada warga yang kemudian meninggal di salah satu rumah sakit dan positif corona. Lalu warga ini sudah dikafani, dimandikan dengan menggunakan spray, disemprot dengan disinfektan. Sudah dikasihlah plastik, dikasih kafan, dikasih plastik lagi, masuk ke peti, dikasih plastik lagi. Diminta oleh keluarganya jenazah ini akan dimakamkan sendiri, karena memakamkannya pun mestinya pakai APD. Setelah itu ternyata sampai di rumah dibuka, dimandikan, dan seterusnya. Apa yang kemudian terjadi? Ini kira-kira terjadi 8 hari yang lalu. Akhirnya kemudian 2 hari lalu diketahui yang positif sudah 17, yang PDP sudah 15. Kemarin saya ke sana, ke 2 desa sebelahnya, saya kemudian di balai desa bertemu dengan beberapa tokoh agama di sana. Saya sampaikan, Bu Yai, Kiai, jangan tidak percaya, corona ini makhluknya Allah ini. Sudah kasusnya sebegini banyak, kemudian masih dianggap tidak ada. Saya kemudian menyampaikan kepada beliau-beliau, kalau berkenan barangkali
datang ke Rumah Sakit Dr. Sutomo supaya pirsa keadaan mereka yang sedang dirawat itu seperti apa dan dokter seperti apa. Hari ini, pangapunten, baru saja saya membaca WA. Bagaimana kalau dibalik, katanya ini WA yang ke saya dari seorang tokoh dokter. Dokter stay at home, masyarakat stay outside. Kaget saya, baru saya baca ini. Saking dokter ini, Pak Bupati Situbondo, para masayikh yang rawuh, juga Ibu Bupati Bojonegoro. Jenengan kalau perso yang sedang menangani pasien COVID, itu mereka tidak berani pulang. Karena kalau pulang, kalau ada misalnya koloni virus, itu bisa menyebar, bisa menular. Karena kalau di kain, itu bisa sampai 2 hari. Kemudian, akhirnya mereka tinggal di hotel untuk menyiapkan pelayanan besoknya dan untuk menjaga supaya dirinya tidak melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain. Bisa kita bayangkan soal Idul Fitri nanti. Mereka juga tidak boleh mudik, mereka juga tidak bisa cuti, bukan tidak boleh, karena pasiennya hari ini kalau di Surabaya, Sidoarjo memang makin banyak. Maka beliau ini ada yang baru. Bagaimana Bu kalau dokter stay at home, masyarakat outside? Karena terus ini kerumunan masyarakat terjadi. Nah, pada saat-saat seperti ini, nyuwun pangestu, nyuwun doa para masyayikh yang rawuh, para alim ulama yang rawuh di berapa hari, tinggal 5 hari ini di bulan Ramadan ini. Mohon doa panjenengan semua, mugi kita sedanten diparingi keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jawa Timur, diberikan kekuatan dan Allah turunkan anugerah rizki yang luas, halalan thayyibah mubarakah. Covid-nya diangkat oleh Allah, seduluran kita, silaturahim kita tetap dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Pak Bupati Situbondo, matur nuwun. Semua rencana panjenengan supaya bansos bisa cair sebelum Idul Fitri mohon dimaksimalkan supaya masyarakat bisa tersapa kesejahteraannya, terutama pada saat pandemi seperti sekarang ini. Ibu Bupati Bojonegoro juga terima kasih bahwa tahap 1 sudah salur 100%, untuk tahap kedua barangkali bisa dimulai bulan Juli Bu, sak mungkin perencanaannya. Karena untuk tahap kedua pemberdayaan kita tentu berharap bahwa Mei ini puncak-puncaknya, setelah itu Juni akan turun dan berhenti COVID-19-nya. Begitu Ibu, terima kasih semuanya, juga yang dari Jakarta matur nuwun rawuhipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para undangan dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kita, marilah kita panjatkan doa bersama. Untuk itu pembacaan doa akan dipimpin oleh Kiai Haji Lutfi Asyari dari Kabupaten Situbondo. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل تنوين وصل وسلم على سيدنا محمد في العالمين يوم الدين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به
الغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم يا كافي البلاء، اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل النزول من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل النزول من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل النزول من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل الزائل المقبولين ولا تجعلنا من أشقياء المردودين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بأسرار الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin, dengan demikian maka selesai sudah seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.